Siapa sangka, timnas Indonesia yang dulu dipandang sebelah mata kini berdiri sejajar dengan raksasa Asia, Australia. Pernyataan mengejutkan dari legenda Socceroos, Tim Cahill seolah menjadi alarm keras bagi negeri kanguru. Jangan remehkan Indonesia, ucapnya. Apakah ini sekedar pujian diplomatis? Atau benar-benar ada kekuatan baru yang sedang bangkit di Asia? Dalam skenario dramatis grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Yona Asia, situasi makin memanas. Jepang melesat di puncak klasemen, tapi di bawahnya Australia hanya unggul 1 poin dari timnas Indonesia yang bercokol di peringkat ketiga. Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pun membayangi dengan selisih angka tipis. Ini bukan lagi sekedar pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran hidup dan mati menuju panggung dunia. Tony Popovic, pelatih baru Australia, menghadapi ujian berat. Cahill memujinya sebagai sosok profesional dan pelatih hebat, tapi langsung menegaskan, dia akan diuji. Timnas Indonesia dan Arab Saudi disebutnya sebagai ancaman nyata, seolah memberi isyarat bahwa Australia bukan lagi penguasa tunggal di Asia. Kini Garuda mengepakkan sayapnya, siap menerkam. Cahill menyoroti bagaimana kekuatan sepak bola Asia kian merata. Qatar yang baru saja juara Piala Asia pun terseok di grup lain. Ini bukan soal nama besar lagi. Semua tim punya peluang yang sama, katanya. Dan Indonesia bukan lagi sekedar peserta pelengkap. Mereka adalah pesaing serius yang tak bisa diabaikan. Australia datang dengan skuad penuh eksperimen. 4 wajah baru, Nektarios Triantis, Kai Trewin, dan Rian Tegui, serta Alex Grant, tiba-tiba muncul. Kiper cadangan pun masih tanpa caps. Di lini depan, kejutan besar terjadi. Mitchell Duke, striker kawakan, dicoret. Pemain yang menjadi tulang punggung Socceroos di Piala Dunia 2022 kini hanya jadi penonton. Apakah ini keputusan brilian atau blunder besar? Cahill tak menutup-nutupi keraguannya. Tanpa Duke, siapa yang akan memimpin serangan? Tanyanya. Skuad yang ada memang diisi nama-nama potensial seperti Daniel Arzani dan Martin Boyle. Tapi pengalaman dan ketajaman Duke hilang. Apakah ini akan jadi celah yang dimanfaatkan timnas Indonesia? Di kubu Garuda, revolusi diam-diam tengah berlangsung. Sejak era Erick Thohir, 19 pemain keturunan resmi jadi WNI. 3 nama baru, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi, siap debut melawan Australia. Apakah naturalisasi ini jalan pintas? Atau justru bukti cerdasnya PSSI dalam mengangkat level permainan timnas? Banyak yang mencibir kebijakan naturalisasi, tapi hasil tak bisa dibantah. Kehadiran J.I.Jes dan kawan-kawan terbukti mengangkat performa Garuda. Dari tim yang kerap jadi lumbung gol, Indonesia kini jadi lawan yang sulit ditaklukkan. Di Piala Asia 2023, mereka menembus fase gugur. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka masih bertahan di jalur lolos. Gelandang berdarah Belanda, Tom Hey, jadi motor lini tengah Indonesia.
bermimpi selalu boleh, katanya. Tapi ia realistis, mengakui ketatnya persaingan grup C. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia. 4 laga tersisa akan jadi penentu. Pertandingan melawan Australia akan sangat menegangkan, ujarnya. Laga di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah duel harga diri. Bagi Australia, ini soal menjaga dominasi di Asia. Bagi Indonesia, ini soal pembuktian bahwa mereka bukan lagi tim mediocre. Di tengah sorakan 30.000 supporter Socceroos, mampukah Garuda mengejutkan dunia? Popovic paham, laga ini menentukan nasibnya. Kalah dari Indonesia akan memicu gelombang kritik di Australia. Cahill sudah melempar sinyal peringatan. Sepak bola tidak lagi soal siapa yang lebih besar, tapi siapa yang lebih lapar. Dan Garuda tampaknya sedang kelaparan. Indonesia tak akan bermain terbuka di Sydney. Sebaliknya, mereka akan menunggu celah, lalu menusuk lewat serangan balik cepat. Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk siap jadi mimpi buruk pertahanan Australia. Australia unggul pengalaman, tapi Indonesia unggul motivasi. Ini lebih dari sekedar pertandingan. Ini soal mental juara. Popovic dan Patrick Kluivert, 2 pelatih beda gaya, akan adu strategi. Siapa yang lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih berani akan keluar sebagai pemenang. Pertanyaan terbesar kini menggantung. Apakah ini saatnya Indonesia melangkah ke panggung dunia? Apakah timnas Garuda akhirnya menembus batas yang selama ini terasa mustahil? Satu hal yang pasti, dunia akan menyaksikan. Dan kita, para pendukung Garuda, akan tetap bermimpi. Apakah menurut kalian timnas Indonesia sudah sejajar dengan Australia? Atau ini hanya ilusi sesaat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.